Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Publik mengawal kasus Tom Lembong. Wah, ini semakin menarik ya kalau publik ingin mengawal itu. Karena sampai hari ini Kejagung masih belum membeberkan kerugian-kerugian negara ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong sampai hari ini, dan bahkan Pak Mahfud MD angkat bicara begitu kan ya soal masalah Tom Lembong ini. Yang kemudian dicap sebagai kriminalisasi di situ adalah karena memang bukti-bukti yang dibeberkan itu masih belum jelas kepada publik, dan itu yang kemudian dicap kriminalisasi. Dan bahkan ya kita tahu bahwa kalau publik sudah mengawal ya, kalau Kejagung sampai 1 bulan masih belum membeberkan itu, ya dugaan dari publik semakin kuat. Makanya segera mungkinlah ya Kejagung ini harus membeberkan itu. Saya pribadi begitu kan ya, siapapun orang-orang yang korupsi begitu, ada buktinya silakan ya, silahkan di proses secara hukum, bahkan ya kalau bisa begitu diperketat. Makanya kalau tidak ada dugaan ya korupsi yang kemudian memperkaya orang, mengalir kepada dirinya, dapat fee, dapat ini, saya kira tidak bisa untuk menjadikan tersangka begitu kan. Ya, kalau toh pada akhirnya regulasi yang salah, tapi kan hanya sanksi administratif di situ. Ini kita lihat saja ini. Bahkan ya publik ini kawal kasus Tom Lembong. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Karena nampaknya begitu kan. Kalau bukan di Kejagung begitu, kenapa orang-orang yang selama ini begitu kok agak bebas ya dari 4 orang ini, alasan ngada-gada katanya begitu kan, yang 4 orang malah dinilai impornya jauh lebih besar, jauh lebih layak ditersangkakan ya, apakah hukum seperti itu, ini kita lihat saja, padahal Tom Lembong paling sedikit begitu kan. Bahkan ya kalau Kejagung salah data bisa nggak diproses hukum juga. Nah, nilai impor gula Indonesia terbesar di dunia. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra. Kalau surplus gula, the why ya, Mendak selanjutnya impor lebih banyak. Ini yang mesti yang mesti dijawab oleh Kejagung ya. Karena ini pertanyaan-pertanyaan dari publik begitu kan. Ya, kalau pertanyaan dari publik maka Kejagung harus membeberkan. Inilah yang diterima Tom Lembong, inilah yang harus dibeberkan, inilah kerugian negara, inilah yang bagi-bagi, inilah keuntungannya, inilah tidak. Ini kan seharusnya begitu. Padahal kita tahu untuk mentersangkakan Tom Lembong ya kabarnya membutuhkan 1 tahun. Ini angka yang begitu lama begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau 1 tahun berputar untuk mentersangkakan Tom Lembong, sampai hari ini dijadikan tersangka, tapi bukti yang mengalir kepada Tom Lembong masih dicari. Ini kan buktinya masih kurang cukup begitu ya. Iya, jadi saya kira ada mungkin ya orang-orang berbicara, wah ini jangan-jangan pesanan, jangan-jangan ini ada orderan ya. Orderannya tidak di pemerintahan Prabowo katanya, orderan dari orang-orang yang selalu membisiki sosok seorang Jokowi begitu. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi ya inilah politik begitu kan. Ya mau bagaimana lagi di situ. Makanya kalau Tom Lembong sampai sampai 1 bulan tidak menemukan bukti itu, berarti kan salah data begitu kan ya, atau bagaimana? Ini padahal Tom Lembong sendiri kebingungan. Ini saya ini jadi tersangka, ini saya tidak korupsi, kok sampai mana pasalnya? Kan begitu. Jadi ya jangan-jangan ini ada isu besar. Karena kita lihat saja kasus-kasus yang selama ini muncul begitu, yang terbaru begitu ya di MA. Ya, kalau itu bernyanyi semuanya, saya kira wah semuanya akan kena begitu kan. Tapi ini sudah mau lenyap begitu. Ya, kenapa kasus-kasus baru, lama, besar begitu kan, tiba-tiba lenyap di kemudian hari. Ada apa begitu kan? Sedangkan kasus Tom Lembong sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Makanya ya Prabowo ya dari Gerindra sendiri begitu kan ya juga mengatakan ya jangan sampai Kejagung ini salah data, biar tidak yang disalahkan itu adalah Prabowo ini. Sampai sekarang Kejagung nggak pernah infokan pakai data dari mana. Yang jelas kalau data dari BPS dan BPK nggak ada surplus dan nggak ada temuan kerugian negara 400 miliar. Menarik ditunggu, betul begitu kan. BPK itu kemarin kata kabarnya menemukan bahwa hanya kesalahan administratif. Setelah diperbaiki mereka tidak ada apa-apa. Nah,
Iya, kok bisa begitu kan ya? Seharusnya kan ada temuan BPK, terus kemudian ada kerugian negara, ya, ada kerugian negara dalam bidang apa, perinciannya itu harus rinci. Masa 1 tahun tidak menemukan tidak menemukan apa-apa begitu lalu kemudian mau dijadi tersangka, kan lucu juga. Ini harus benar-benar jelas begitu. Sudah mau 1 minggu ini begitu kan ya. Semoga saja dalam waktu dekat ya Kejagung ini bisa membeberkan itu. Nah kalau sudah dibeberkan apa kesalahannya kita tahu ya kita pasrahkan saja kepada penegak hukum. Mau dihukum seumur hidup silahkan. Mau dihukum dimiskinkan silahkan begitu kan ya. Yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya di situ begitu ya. Coba kita baca ya beritanya. Ini sangat menarik sekali begitu kan ya untuk kita baca. Ini salah satunya. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia UI ya Ganjar Laksmana Manapratama meminta Kejagung ya untuk menjelaskan kronologi penanganan kasus ya dugaan korupsi impor gula kristal mentah yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Ganjar mengatakan transparansi kalau soal kronologi ya tersebut penting untuk meyakinkan publik penyidikan tersebut murni penegakan hukum. Iya begitu, saya setuju sekali. Beberkan, semuanya beberkan, bukan lagi jadi tersangka sana sini begitu. Ini kan lucu begitu kan, lucu sangat lucu ya. Jadi makanya dari pengacara dari pengacara dari Tom Lembong begitu mengatakan ya. Jangan-jangan ini data surplusnya salah begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kejagung ini. Kalau ini salah, wah bisa saja lagi Kejagung tidak dipercaya lagi begitu kan ya. Kenapa? Ya karena dianggap menakut-nakuti sana sini. Coba kita baca. Kejagung merespon pernyataan kuasa hukum tersangka kasus impor gula Tom Lembong Ari Yusuf Amir membantah kliennya memberikan izin impor saat ya kondisi RI sedang surplus gula. Kejagung yang menegaskan hal tersebut bagian dari penyidikan ya. Dalam kasus Tom Lembong yang disebut memberikan izin impor gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Padahal menurut Ari Yusuf sudah ada surat yang menyurat kepada PT PPI dari menteri sebelumnya yang dilanjutkan menjadi kebijakan impor gula. Artinya kebijakannya sama begitu. Dilakukan sebelumnya sesudahnya ya kabarnya kebijakan itu sama. Kalau kebijakan sama, kenapa yang lain bebas? Apakah karena alasannya Kejagung itu mentersangkakan mentersangkakan Tom Lembong karena ada laporan masyarakat? Padahal mau laporan masyarakat atau tidak begitu, yang penting ada dugaan korupsi semuanya harus diperiksa. Negara kita itu bukan negara lalu kemudian harus ada delik aduan sana sini begitu kan ya. Tapi kalau sudah benar-benar ada dugaan di situ begitu, misalnya temuan BPK, temuan yang mencurigakan, silakan diperiksa. Kan begitu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini saya sampai hari ini masih diambang kebingungan soal-soal bagaimana ya soal Tom Lembong ini karena untuk membeberkan kasus-kasus itu sampai hari ini masih menunggu begitu kan ya nggak tahu lagi padahal pengacara dari Tom Lembong sudah mengajukan pra peradilan untuk menunjukkan bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah ya. Kalau toh pada hakikatnya salah ada temuan, silahkan diproses secara hukum. Yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama. Jadi siapapun begitu kan, siapapun di situ. Tapi kalau tidak salah, jangan lagi kemudian ya hukum ini tumpul kepada koalisi tapi tajam pada oposisi. Jangan balas dendam ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.